Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, jadi kasus salam Pancasila, nah yang lain-lain jangan. Karena yang lain-lain itu kan akumulasinya adalah salam Pancasila. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah ada di ruangan ini untuk maksud kita mengadakan satu kegiatan yang saya kira penting sekali ya. Kegiatan diseminasi ini nanti kita akan buat secara rutin ya. Rutin apakah itu tiap bulan atau tiap semester, nanti kita akan atur teknisnya. Jadi Bapak Wakakur nanti akan atur supaya kegiatan diseminasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dari tiap Bapak Ibu guru di kelas itu dapat kita lakukan karena ini penting. Baik, sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan dan kita memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bisa berbagi dengan kita melalui materi yang mereka sudah siapkan. Terima kasih. Salam Pancasila. Pas mereka juga. Oke Bapak Ibu, supaya semangat kalau saya bilang good morning Bapak Ibu tepuk tangan 3 kali. Good night. Oke. Good morning. Kita melakukan sedikit overview tentang apa sih itu refleksi. Ya. Nah, saya telah melakukan refleksi di semester yang lalu dan saya menemukan bahwa yang pertama saya mulai dengan kebaikannya dulu ya, keunggulannya. Bahwa saya memulai pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan cakupan materinya, dan menginformasikan penilaian. Itu hal baik yang sudah saya lakukan. Yang kedua, hal baik yang saya lakukan, saya menguasai kelas dan materi pembelajaran. Saya refleksi lagi yang ketiga, saya menemukan bahwa saya memberi motivasi bagi peserta didik dengan cara memberitahukan apa manfaat materi yang akan mereka pelajari dengan saya. Yang keempat, saya juga mendesain materi pembelajaran dengan menarik dan terstruktur, dan saya menggunakan Canva jadi berwarna-warni. Ya. Yang kelima, saya menyediakan latihan yang cukup bagi siswa. Jadi setiap habis satu materi ada latihannya, seperti itu. Yang berikut, saya memberi umpan balik kepada siswa. Umpan baliknya bisa berupa pujian, bisa juga merupakan perbaikan apa yang masih kurang. Yang ketujuh, saya memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Jadi saya itu memang paling sulit menghafal nama siswa, tetapi saya menggunakan daftar hadir untuk saya poll nama siswa itu untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Misalnya membaca satu baris, ya, membaca satu kalimat, atau menjawab satu pertanyaan. Jadi tidak ada istilah bahwa tidak ada bisa berbahasa Inggris. Yang kedelapan, manajemen waktu saya kurang bagus karena ada bagian tertentu dari pembelajarannya tidak selesai. Misalnya ada kuis untuk penilaian formatif tidak sempat dilakukan, ya, karena ya mungkin manajemen waktu saya kurang baik. Jadi dalam refleksi itu kita bisa menemukan hal yang baik dari diri kita dan juga hal yang perlu diperbaiki. Dan ada juga temuan masalah yang menjadi catatan saya dari siswa. Misalnya yang pertama, siswa tidak peduli dengan hasil belajarnya. Mau dapat 100 kok, mau dapat 50 kok, tidak masalah untuk dia. Yang kedua, ada siswa yang sangat terlambat memahami materi, sedangkan yang lainnya sangat cepat. Ya, di kelas yang homogen seperti MIPA 1 saja masih ada ya. Tapi jumlahnya tidak banyak yang lambat itu. Yang ketiga, ada siswa yang motivasi belajarnya rendah. Ini masalah. Tapi kita harus cari lagi apa masalahnya, ini bermasalah. Keempat, ada siswa yang terlambat masuk kelas pada jam pertama dan masuk terlambat setelah istirahat. Pasti semua alami ini ya. Yang kelima, ada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi ini masalah-masalah yang saya hadapi sebagai guru di kelas. Hasil evaluasi proses pembelajaran dari tema sejarah. Nah, saya itu selalu tidak disupervisi ya oleh pimpinan maupun oleh teman sejawat. Tetapi
ada teman guru PPG yang mengikuti saya ke kelas. Ya, jadi secara keseluruhan overallnya, saya sudah melakukan kegiatan pendahuluan, inti penutup dengan sangat baik, menguasai kelas dan materi pembelajaran menarik, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Tetapi catatannya, manajemen waktu. Seperti yang saya refleksikan juga bahwa manajemen waktu saya, dan ditemukan juga oleh rekan sejawat, ya saya anggap rekan sejawat ya, mahasiswa PPG. Yang berikut pengelompokan siswa. Pengelompokan siswa itu kan supaya mudah ya, kita langsung saja teman yang berdekatan langsung situ. Padahal harusnya harus heterogen ya. Siswa yang mampu dikombinasikan dengan siswa-siswa yang agak lambat supaya mereka bisa saling membantu. Kemudian di penilaian, oke, ini saya kira kita alami semua. Kita harus memegang catatan teristimewa penilaian sikap itu Bapak Ibu, karena kita kecolongan. Apa yang terjadi di kelas kita tidak tulis di jurnal penilaian sikap. Kalau yang pengetahuan keterampilan, sumatifnya pasti ada, tapi formatifnya belum tentu ada. Itu juga adalah catatan untuk saya. Ya, ini sebenarnya ada kaitan dengan manajemen waktu. Penilaian formatif tidak bisa jalan karena manajemen waktunya tidak bagus. Saya memberikan kuesioner kepada siswa dengan indikatornya hanya ada 5 poin, tetapi ada satu yang saya tambahkan yaitu uraian. Mereka belum berkomentar tentang saya. Dan saya melarang mereka untuk menulis nama. Ya, karena saya bilang ini tidak berpengaruh pada penilaian. Dan supaya mereka memberikan sebanyak-banyaknya yang memberikan respon. Tapi ternyata Bapak Ibu, dari seluruh kelas yang saya ajar, hanya 26 yang merespon. Ya. Jadi untuk indikator yang pertama, guru menguasai kelas dan materi pembelajaran dengan baik, ya rata-rata mengatakan sangat setuju. Ya. Jadi saya pakai rentang 1 sampai 5 saja Bapak Ibu. 1 itu sangat setuju, 2 setuju, 3 tidak tahu, 4 tidak setuju, 5 sangat tidak setuju. Saya lihat lagi di jawaban mereka yang untuk nomor 6. Tuliskan apa yang menjadi saran Anda bagi guru bahasa Inggris Anda demi perbaikan di masa yang akan datang. Dan ternyata ada yang bilang, saran saya, ibu pengajar jangan selalu menggunakan bahasa Inggris. Padahal tadi dia bilang setuju bahasa berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi di sini jadi, oh ya ternyata. Nah ini mungkin dari kelas yang saya selalu berbahasa Inggris banyak itu MIPA 1, MIPA 9. Ya saya ingat. MIPA 1, 2, dan 9. Jadi breakers please. Ya rupanya karena materi saya itu materi yang serius, surat laporan kerja. Membuat icebreakers itu susah-susah kalau materian. Tapi ternyata icebreakers itu tidak selalu harus berhubungan dengan materi. Seperti tadi yang saya buatkan tidak berhubungan. Cukup saya hanya bilang good morning, tepuk tangan 3 kali, itu juga icebreakers. Tidak harus berhubungan dengan materi kita. Kecuali games yang mungkinnya kalau mau berhubungan dengan materi kita, ada banyak games yang bisa digunakan. Yang berikut, konfirmasi pemahaman siswa setelah setiap penjelasan menggunakan bahasa Inggris tidak selalu dilakukan. Ya, karena saya kadang berbahasa Inggris, lalu saya harus konfirmasi sebenarnya mengerti tidak yang ibu bilang. Kadang saya lakukan, tapi kadang saya lupa. Ya. Jadi saya anggap mereka mengerti apa yang saya ngomong. Kenapa saya memilih untuk berbahasa Inggris? Karena memang harus, karena orang belajar bahasa itu dari pendengaran. Iya. Kalau dia tidak pernah mendengar, tidak mungkin dia bisa berbahasa Inggris. Jadi apakah dia mendengar bahasa Inggris di rumah? Belum tentu. Jadi ketika saya ada di kelas, saya maksimalkan untuk menggunakan bahasa Inggris. Tetapi kalau di konsep yang berat, pasti saya harus. Ya. Tindakannya yang berikut, mengonfirmasi pemahaman siswa setelah pelajaran menggunakan bahasa Inggris. Kalau saya pakai bahasa Inggris, saya harus selalu konfirmasi mengerti tidak apa yang dibilang. Tak coba jelaskan ke temannya, gitu. Yang memang itu butuh waktu, jadi saya harus kurangi kegiatan juga supaya masih ada waktu untuk tulis. Yang kelima, menyiapkan icebreaker agar siswa kembali fokus dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, guru harus terus meningkatkan kompetensi baik dari segi profesionalisme, penulisan materi, dan pedagogi, how to teach-nya, bagaimana mengajar. Karena perkembangan teknologi, perkembangan dunia, apa yang kita sudah belajar di universitas tidak cukup. Apa yang kita sudah dapat setelah kita menjadi guru pun tidak cukup. Karena dunia berubah, kita juga harus terus belajar. Ini Bapak Ibu bagian dari refleksi sebenarnya. Refleksi dari dunia yang sedang berubah sekarang. Jadi ini sudah closing statement dari saya adalah bahwa
There is no evaluation without reflection. No perfection without evaluation. Yang guru bahasa Inggris, coba terjemahkan. Atau yang bukan guru bahasa Inggris, oke, bisa silakan. There is no evaluation without reflection. No perfection without reflection. Tidak ada apa yang pertama, tidak ada evaluasi tanpa refleksi. Hebat semua. Yang kedua, tidak ada perfection itu apa? Penyempurnaan. Tidak ada penyempurnaan tanpa evaluasi. Jadi kalau kita mau disempurnakan dari hari ke hari, lakukan refleksi, lakukan evaluasi, maka kita akan menjadi guru yang hebat. Oke, salam dan bahagia selalu. Ibu sudah hebat. Sekian, terima kasih. Apa sih yang kita tidak buat untuk anak? Sampai terus terang di sini. Saya berikan kesempatan untuk anak bertanya setelah saya mau mengakhiri pembelajaran yang materi yang saya berikan. Anak sudah mengerti semua, sudah paham apa yang belum mengerti, silakan bertanya. Mereka menjawab kepada saya, sudah mengerti Ibu. Benar nih, benar. Kalau begitu saya mau bertanya. Mereka menjawab saya. Itu maksud seperti itu. Jadi itu refleksi daripada saya dulu, Bapak bertiga. Yang pertanyaan saya ini, setelah 3 materi diberikan kepada kami, apakah boleh draft dari 1 sampai 11 tadi sisihkan waktu untuk kami, format tersebut untuk kami isi, sehingga itu bisa terjawab. Lagi, bentar Bu, saya lagi berkata. Sisihkan waktu untuk kami, sehingga kami